Shalom teman-teman Youth Galilea, selamat bergabung pada kebaktian Youth Online sore hari ini. Pada sore hari ini kita akan membahas topik tentang pentingnya ibadah yang akan dibawakan oleh Kak Stefanus. Sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan doa dan puji-pujian yang akan dipimpin oleh Kak Desman. Tuhan Yesus memberkati.
untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk menerima taburan akan firman-Mu. Bagi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicara Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom teman-teman, apa kabar? Tentu luar biasa bukan? Penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Kalau saat ini kita sampai berada di tahun 2021, itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Tidak lupa saya ucapkan selamat tahun baru buat semua kita yang menyaksikan siaran streaming ini. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan kita di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-10, Ulangan pasalnya yang ke-10 ayat 12 dan 13. Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. Saya akan membacakan buat teman-teman semuanya, buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan streaming Youth GBT Galilea pada saat ini. Ulangan 10 ayat 12, demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Itu firman yang menjadi dasar kita pada renungan pada saat ini. Untuk kesempatan ini, firman Tuhan diberikan judul pentingnya ibadah. Kadang-kadang kita terbawa dengan keadaan. Saya bilang keadaan, kenapa? Karena kita saat ini hidup di zaman teknologi yang begitu pesat majunya. Sekarang anak SD pun sudah, yang orang tuanya mampu membelikan anak itu handphone. Dia dari handphone ini punya data atau kuota, dia bisa mengakses apa aja. Bahkan kalau kita lihat ada orang yang namanya melakukan hal-hal kejahatan pun dari handphone sendiri. Tidak mahal handphonenya, tapi karena dengan kemajuan teknologi, dengan ilmu pengetahuan yang ada, orang-orang bisa mengakses apa aja, termasuk yang namanya ibadah. Contohnya kita ketika masuk di tahun 2020, kita mengalami yang namanya pandemi. Kita banyak gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah, termasuk kita gereja, itu ditutup. Kenapa? Untuk mengantisipasi atau mengurangi akan dampak dari pandemi ini. Bahkan hingga saat ini masih ada 1-2 gereja yang baru buka untuk kita beribadah. Nah, bahkan sebelum pandemi ini, kalau saya lihat ada banyak orang yang berbagai macam alasan dia tidak mau beribadah. Ketika dikunjungi oleh hamba Tuhan, entah itu gembala sidang, pengerja gereja, apa orang-orang tersebut menjawab, berkata, "Wah Pak, Mas, Bu, Tante, Om, saya kan bisa menyaksikan ibadah itu lewat handphone saya. Saya pakai namanya suatu wifi yang besar, Om, Tante. Enak, saya tinggal colok ke TV, nanti saya nonton. Jadi saya di rumah sambil bekerja, sambil duduk santai, saya pun bisa nonton, saya bisa lihat, bisa menyimak dengan waktu yang tidak ditentukan. Jadi sewaktu-waktu saya mau, oke. Beda dengan gereja kan, Om, Tante.
harus jam 7, atau ada jam 8 mulai, atau ada yang jam 5 sore, atau ada yang siang. Itu kan harus terpancang dengan waktu. Kalau yang saya saksikan lewat handphone saya atau internet, saya sewaktu-waktu mau, entah itu tengah malam, entah itu pagi hari, entah itu siang hari, selonggar waktunya saya, sebebasnya saya menikmatinya. Kan lebih enak, itu lebih efisien. Itulah kata-kata atau kalimat orang yang saya boleh katakan, orang yang seperti ini itu tidak akan bertumbuh imannya. Tuh, kenapa tidak bertumbuh? Apa bedanya saya menyaksikan ibadah lewat internet itu atau streaming itu apa tidak bertumbuh? Kalau saya sungguh-sungguh, iya, ada banyak orang yang seperti itu. Adapun banyak juga orang yang sekarang dengan menggunakan internet, entah itu dia lewat layar handphonenya atau lewat TV-nya yang besar, dia dengan santainya. Beda dengan ibadah di gereja. Coba saya bertanya sama teman-teman youth, bisa enggak kita beribadah di gereja sambil makan kacang? Atau kita beribadah sambil duduk santai, kaki mau kemana, suka-suka saya? Tidak mungkin kan? Nah, itu. Padahal yang kita beribadah, kita menghormati yang namanya Tuhan. Kalau mungkin kita mendatang kepada seorang lurah atau kepala desa, atau kita mau datang kepada presiden lah, coba kita dengan asal-asalan, ya suka-suka saya pakai baju celana pendek, baju singlet, atau saya datang minta maaf yang cewek-cewek pakai yang wah ya baju tidur lah, saya lebih gampang katakan demikian. Kalau di gereja kan tidak mungkin, atau kita datang ke presiden tidak mungkin. Tapi kalau di rumah, dimanapun bisa. Siapa yang lihat? Yang lihat ya Tuhan. Tapi apakah itu sikap yang baik terhadap Tuhan? Makanya Tuhan katakan tadi ayat 12 saya bacakan sekali lagi, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sampai sini dulu. Dengan segenap hati. Saya beberapa waktu yang lalu menyampaikan Tuhan selalu melihat hati. Ya benar kita hati kepada Tuhan, tapi keadaan kita, sikapnya kita benar enggak? Jadi seperti itu. Ibadah itu penting, sangat penting buat kita. Terus terang, hampir 9 bulan, bahkan 9 bulan lebih, kita kebanyakan tidak ke gereja karena keadaan, bukan kita buat alasan, tapi karena dengan keadaan. Jadi kita boleh rasakan ketika kita yang benar-benar rindu untuk beribadah akan merasakan waduh sulitnya. Tapi kalau orang yang benar-benar mau, dimanapun dia sangat merindukan. Orang yang benar-benar takut akan Tuhan, dia akan memilih apa yang diminta oleh Tuhan. Yaitu apa tadi? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Segenap hati, segenap jiwa. Jadi ibadah ini sangat penting. Yang pertama itu hati kita, hatimu. Yang kedua, dengan segenap jiwa. Ya kita benar saya katakan tadi, hati kita sudah tertuju kepada Tuhan. Jiwa, ini loh jiwa, raga-raga kita ini. Gimana toh kita mau membawa kepada Tuhan?
Supaya apa? Kita lihat ayat selanjutnya. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Jadi tidak hanya sekedar, oh ini hati saya. Ya iya, hati kita sudah bawa kepada Tuhan. Kita mungkin beralasan kita melihat firman Tuhan lewat streaming, lewat radio, lewat TV, renungan-renungan banyak sekarang. Tapi bagaimana dengan sikap kita, jiwa kita ini? Masih merasa kurang tidak? Kalau saya pribadi, saya katakan dengan ada pandemi ini, saya masih ada yang kurang. Setiap beribadah itu masih ada yang kurang. Saya merindukan di minggu-minggu di bulan ini GBT Galilea mulai dibuka lagi. Ada ibadah tatap muka, juga ada streamingnya. Memang dengan keadaan ini, namun kita terus berdoa agar semua gereja di seluruh dunia ini, khususnya di Indonesia ini, kita boleh bebas lagi beribadah. Ketika kita sudah bebas beribadah, mari kita gunakan. Kita sudah rasakan, kita tarik pelajaran dari beberapa bulan atau hampir setahun ini, bahwa kita beribadah dengan streaming. Ada rasa perbedaannya apa tidak? Kalau kita yang benar-benar haus, rindu dengan ibadah akan merasakan, oh ini namanya pentingnya ibadah itu. Kita akan merasakannya. Ada yang kurang. Saya kasih contoh, coba kita makan soto tanpa garam, kayak gitu. Soto tidak usah kasih garam. Rasanya seperti telan air sama nasi, ya kan? Tapi kalau kita beribadah, datang ke gereja, Tuhan tidak minta setiap hari kita ke gereja. Di gereja kita memang ada youth, kalau anak muda hari Sabtu, hari Minggu kebaktian umum, mau datang pagi boleh, mau datang sore boleh, ya kan? GBT Galilea jadwalnya demikian. Lebih baik lagi datang pagi dan sore. Semakin kita sering beribadah, kita akan menunjukkan bahwa ini loh, saya benar-benar mengasihi Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah menebus kita. Kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan, tunjukkan, buktikan. Itu suatu bukti bahwa saya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi sepenuh hati, jiwa dan raga ini bukan hanya sekedar menunjukkan sesuatu yang, oh ya, Tuhan tahu kok saya menikmati atau menyaksikan khotbah lewat streaming. Demikian. Ada banyak orang yang seperti itu beralasan. Tapi satu hal kita harus ingat, ibadah itu sangat penting, karena dengan beribadah kita menunjukkan hati kita, yang kedua jiwa kita, dan itu menjadi bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar di omongan saja atau di suatu nyanyian, aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku Tuhan. Padahal hanya sekedar lagu yang biasa kita nyanyi. Mari teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan firman Tuhan saat ini, ketika kita dibebaskan lagi, dipulihkan lagi, di pandemi ini sudah berlalu, kita gunakan, kita tarik pelajaran bahwa dengan pandemi kurang lebih setahun ini, kita beribadah ke gereja itu sulit, namun kita boleh datang pada Tuhan. Jujur saya katakan, beberapa minggu yang lalu saya pulang ke desa istri, saya melihat orang desa, ya karena keterbatasan ya, tidak seperti di kota. Kalau di kota tinggal beli kuota untuk handphone, diisi kuotanya, kita buka streaming YouTube-nya, kita nonton. Tapi kalau di desa ada, memang sudah ada signal di sana, tapi yang keterbatasan untuk membelinya, mereka masih datang ke gereja. Memang selalu menjaga protokol yang sudah ada, tapi mereka mau datang pada Tuhan. Semua mereka lakukan. Itu adalah satu hal yang saya tarik pelajaran, bahwa orang yang di masa sulit
ketika dia benar-benar butuh Tuhan, dia akan berusaha. Tidak ada alasan apapun untuk datang kepada Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita. Sekali lagi, renungan ini menjadi berkat buat kita. Tanpa alasan kita tetap beribadah kepada Tuhan, karena ibadah itu sangat penting. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Allah Bapa, Engkau sungguh luar biasa, di mana pada kesempatan ini kami datang padamu. Kami bersyukur kalau kami boleh berbakti lewat ibadah streaming ini Tuhan. Kami percaya berkat-berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan terus memberkati kami sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, mahasiswi, memberkati sebagai pekerja, sebagai yang sudah memulai usaha. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Tuhan berkati orang tua kami ya Bapa, dimanapun mereka berada, dengan lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat-berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian buat kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami terus doakan agar semua gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah boleh secepatnya dibuka untuk kami boleh beribadah dan memuliakan nama-Mu. Dan mengucap syukur, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.